Halo semuanya, selamat datang kembali. Kalau biasanya sistem perkatupan hanya terbatas antara SOHC dan juga DOHC. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas sebuah sistem perkatupan yang masih tergolong langka, tapi sangat unik dan tentunya punya potensi untuk diaplikasikan secara massal pada kendaraan-kendaraan masa depan sebelum masuknya era motor listrik secara penuh. Ini dia, sistem perkatupan Unicam. Unicam, sebuah konstruksi sistem perkatupan yang sangat jauh berbeda dari dua sistem perkatupan lainnya, baik itu SOHC dan juga DOHC. Dan sesuai dengan namanya, sistem katup Unicam hadir sebagai United Camshaft atau persatuan antara konstruksi DOHC dan juga SOHC, yang udah pernah kita bahas juga nih video tentang kedua sistem katup ini sebelumnya. Dan untuk kawan-kawan yang tertarik dengan pembahasan tentang SOHC dan juga DOHC, begitu juga dengan kelebihan serta keterbatasannya, link videonya kita taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, kita lanjut. Sistem Unicam sendiri dikembangkan oleh Honda dengan tujuan menjembatani rancangan antara konstruksi sistem perkatupan SOHC dan juga DOHC. Dan kendaraan produksi massal pertama yang menggunakan sistem perkatupan ini adalah Honda CRF 450R generasi pertama pada tahun 2002. Nah, dengan desain mesinnya yang sederhana, Honda CRF 450R menjadi sebuah motor penggaruk tanah yang paling hampang di kelasnya. Dan kira-kira seperti apa sih teknologi ini? Dan bagaimana detail konstruksinya? Secara keseluruhan, sistem perkatupan Unicam masih sama aja dengan konstruksi camshaft yang lainnya. Sistem Unicam menggunakan satu buah camshaft yang posisinya dipasang di atas intake valve. Sedangkan untuk penggerak katup exhaust, maka dipasangkan juga satu buah rocker arm. Dan jika dilihat secara lebih detail, rocker arm ini memiliki dua buah cabang untuk menggerakkan dua buah katup sekaligus di bagian belakangnya. Dan tentunya juga sebuah roller di bagian depan yang berfungsi mengurangi beban kerja. Dan selain itu, dengan sistem ini Honda berhasil memproduksi mesin dengan lebih seimbang di antara kedua keunggulan serta kekurangan yang dimiliki SOHC dan juga DOHC. Contohnya, seperti daya RPM tinggi yang lebih baik dari SOHC tapi tidak setinggi DOHC. Nah, pasti ada yang bertanya, kok tidak sebaik DOHC? Untuk jawabannya, masalah RPM tinggi ini terjadi disebabkan oleh sisa massa inersia pada rocker arm yang mengurangi respon katup untuk menutup ruang bakar. Dan tentunya menyebabkan udara masuk akan terdorong kembali ke saluran intake ketika piston bergerak menuju top dead center. Membuatnya tidak cocok dipasangkan pada kendaraan berperforma tinggi yang memiliki rentang putaran mesin lebih dari 10.000 RPM. Dan kita berlanjut ke kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua adalah torsi yang baik di putaran bawah jika dibandingkan dengan DOHC, tapi tidak setinggi SOHC. Hal ini bisa terjadi karena dengan menggunakan satu buah camshaft, tentunya akan mengurangi beban kruk as pada RPM rendah, meskipun tidak sebaik mesin SOHC dengan satu katup masuk dan satu katup keluar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian biaya produksi. Salah satu bagian yang paling krusial dalam menentukan eksistensi sebuah teknologi. Dari segi produksi, mesin ini dapat dibuat dengan biaya yang lebih rendah dari DOHC karena hanya menggunakan satu buah knock-on as atau camshaft. Bahkan menurut kita lebih sederhana jika dibandingkan dengan SOHC sekalipun, karena tidak menggunakan rocker arm pada bagian intake valve. Selain itu, dengan desain kepala silindernya yang lebih pendek, posisi camshaftnya akan semakin rendah karena diletakkan tepat di atas katup masuk, yang tentunya membuat mesin dengan sistem katup Unicam akan terlihat lebih kompak. Namun, oleh karena performanya yang berada di antara SOHC dan juga DOHC jadi ada di tengah-tengah yang berarti nanggung, menjadikan sistem perkatupan ini belum dianggap terlalu penting kehadirannya dan masih menjadi teknologi yang harus dipertimbangkan lagi lebih jauh untuk dipasangkan di kendaraan-kendaraan massal, terutama untuk kendaraan berperforma tinggi seperti line-up CBR ataupun CB yang notabene bekerja dengan rentang RPM yang sangat-sangat tinggi. Dan terbukti penerapannya pun masih sangat terbatas di beberapa produk saja seperti Africa Twin 1100cc, Honda CRF 450R, dan juga Honda CRF 250R. Tapi walaupun begitu ada kabar baik juga nih kalau Suzuki juga mulai mengembangkan teknologi ini untuk motor-motor trailnya yang tentunya bisa kita tunggu kelanjutan kabarnya. Lanjut. Menurut kita pribadi, dengan performanya yang lebih baik dari mesin SOHC dan konstruksinya yang sederhana dan biaya produksinya yang cenderung lebih rendah, sangat memungkinkan kalau di masa depan nanti akan ada lebih banyak lagi motor-motor yang dirilis dengan sistem perkatupan yang satu ini, dan mungkin akan dengan mudah bisa kita temui dan nikmati di jalan-jalan raya.
Tapi seperti biasa untuk para suhu-suhu yang udah lebih jauh pengetahuannya tentang Unicam ini, jangan ragu untuk mengkoreksi dan juga berdiskusi di kolom komentar di bawah ya. Kita tunggu aja Unicam ini bersama-sama. Saya Muhammad Karir undur diri dan sampai jumpa lagi.